Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Herdi. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard. Jadi apa itu motherboard? Motherboard pada dasarnya adalah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer di mana semua komponen komputer terhubung. Motherboard menyediakan konektivitas antara komponen perangkat terkeras komputer seperti prosesor, memori, hard drive, dan kartu video. Lebih tepatnya, motherboard adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai tulang punggung atau ibu yang menyatukan semua bagian. Motherboard sendiri juga datang dalam berbagai jenis dan ukuran berbeda. Tujuannya agar sesuai dengan berbagai jenis dan ukuran perangkat keras. Setiap jenis motherboard dirancang untuk bekerja dengan jenis prosesor dan memori tertentu, sehingga tidak semua jenis bisa cocok dengan perangkat Anda. Namun umumnya hard drive yang bersifat universal akan bekerja dengan sebagian besar motherboard, terlepas dari jenis dan brandnya. Sebenarnya motherboard tidak mempengaruhi kinerja sebuah perangkat keras. Performa perangkat akan meningkat bergantung pada chipset yang terpasang. Secara fisik, motherboard terdiri dari lembaran bahan non-konduktif yang kuat dan kaku. Kemudian lapisan aluminium foil akan dicetak pada lembaran ini. Lapisan tembaga yang juga sering disebut dengan traces itu umumnya kecil dan membuktikan sirkuit antara berbagai komponen. Selain sirkuit, motherboard juga berisi sejumlah soket dan slot untuk menghubungkan komponen-komponen lainnya yang ada di dalamnya. Umumnya motherboard dilengkapi dengan beberapa konektivitas interface input output yang terletak pada panel input output di belakang perangkat tersebut. Interface paling umum pada motherboard adalah port USB. Umumnya motherboard memiliki beberapa port USB karena banyaknya jenis konektivitas USB yang ada. Fungsi motherboard. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi lain dari motherboard. 1. Mentransfer data ke semua komponen komputer. Yang kedua, menyediakan tata letak terbaik untuk semua komponen yang ada di komputer. Ketiga, menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, dan video card melalui hub komponen. Keempat, menyebarkan daya untuk bagian komputer sesuai dengan kebutuhan setiap bagian. Kelima, menghubungkan berbagai komponen interface komputer langsung atau tidak langsung. Kelima, mengirim traffic data untuk semua bagian komputer sesuai kebutuhan per bagian. Keenam, menjadi pusat komunikasi ke seluruh komponen secara langsung maupun tidak. Komponen motherboard. Jika Anda membuka perangkat keras Anda dan mengeluarkan motherboard, Anda akan melihat beberapa bagian dan komponen berbeda. Tergantung pada merek dan model perangkat keras Anda, berikut adalah beberapa komponen yang umumnya ada pada motherboard. Yang ke-1, chipset, komponen utama dari sebuah motherboard yang berfungsi sebagai jembatan arus data yang menghubungkan prosesor dengan komponen lainnya. Yang kedua, slot PCI, komponen peripheral digunakan untuk pemasangan perangkat PCI seperti Wi-Fi card, LAN card, dan sound card. Yang ketiga, power connector, terdiri dari 24 pin atau 24 lubang yang berguna untuk menyambungkan arus listrik power supply pada motherboard. Yang keempat, not bridge controller. Jenis-jenis motherboard. Nah, sekarang saatnya kita mempelajari berbagai ukuran yang motherboard tersedia golden range. Umumnya ada 3 jenis ukuran motherboard. Yang pertama, standar ATX. Motherboard standar ATX datang dengan dimensi 305 x 244 mm. Dimensi ini dapat bervariasi tergantung akan manufakturnya. Yang kedua, micro ATX. Motherboard micro ATX memiliki dimensi 244 x 244 dan datang dengan port dan slot yang lebih sedikit jika dibanding dengan papan ATX standar. Yang ketiga, extended ATX. Motherboard ini memiliki dimensi 344 x 330 mm. Extended ATX dirancang untuk dual CPU, konfigurasi tunggal sampai 8 slot RAM. Di sini saya akan menjelaskan fungsi power supply. Power supply memiliki berbagai macam fungsi yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik.
Untuk memanfaatkan power supply tersebut, kamu bisa mengubah tegangan naik atau turun, mengubah daya menjadi arus searah, hingga mengatur daya untuk tegangan output yang lebih lancar. Lebih jelasnya, berikut adalah fungsi-fungsi power supply selain menjadi tenaga listrik dan daya perangkat elektronik di antaranya. 1. Mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat. 2. Menjadi daya cadangan dalam bentuk baterai. Contoh dari fungsi ini adalah UPS yang dibuat untuk mencegah listrik mati mendadak saat suplai energi terhenti. Yang ketiga, mengubah arus tegangan tinggi AC ke arus tegangan rendah DC. 1. Komponen power supply. Supaya tegangan listrik yang diberikan bisa sukses pada sebuah perangkat, diperlukan beberapa komponen pembuatnya. Apa saja kira-kira komponen power supply? Berikut beberapa di antaranya, yakni transformator. Komponen ini digunakan untuk memindahkan tenaga daya listrik pada beberapa rangkaian listrik melalui indukasi elektromagnetik. Kedua, dioda, gabungan dari dua kata elektroda, anoda, dan katoda, yang berfungsi untuk memindahkan daya pada tegangan maju, daya penghambat arus pada tegangan balik. Yang ketiga, resistor, komponen yang digunakan untuk menurunkan, membagi, dan membatasi arus listrik yang masuk pada perangkat. Yang keempat, kapasitas, elemen yang berfungsi untuk mengubah tegangan arus AC ke DC. Yang kelima, IC regulator. Komponen ini berfungsi untuk mengatur tegangan elektronik, tujuannya untuk menjaga kestabilan suatu perangkat. Jenis-jenis power supply. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, power supply pada komputer terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya power supply BTX, power supply ATX, dan power supply AT. Untuk mengetahui penjelasan lebih lengkap dan dari jenis-jenis power supply, berikut informasi lebih lengkapnya. Pertama, power supply AT. Power supply AT adalah power supply generasi awal sebelum muncul jenis power supply ATX. Power supply ini biasanya digunakan oleh para pengguna komputer lawas. Jenis power supply ini merupakan jenis yang paling lama digunakan oleh para pengguna komputer. Yang kedua, power supply BTX. Selanjutnya adalah power supply BTX. Power supply BTX ini digunakan untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran. Apabila dilihat secara detail, power supply ini memiliki dua jenis kabel, yakni kabel power yang mengarah ke motherboard dan kabel SATA. Yang ketiga, power supply ATX. Jenis power supply yang terakhir adalah power supply ATX. Power supply ATX ini adalah pengembangan dari jenis power supply ATX sebelumnya yang telah dibahas. Menjelaskan fungsi langkar, manfaatnya, dan cara penggunaannya. Langkar merupakan salah satu perangkat kelas antarmuka dalam jaringan komputer. Untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. Langkar sendiri mempunyai nama yang berbeda-beda atau sering disebut dengan kartu jaringan, network, interface card, NIC, dan Ethernet card. Saya ingin menjelaskan fungsi RAM. RAM memiliki fungsi sebagai memori sementara yang digunakan oleh gawai untuk dapat menjalankan sebuah fungsi dari aplikasi atau perangkat lunak. Maka semakin besar kapasitas RAM dalam sebuah gawai, kecepatan dan optimalisasi penggunaan aplikasi atau perangkat lunak akan semakin baik dan mudah untuk diakses. Ini memori atau disebut RAM. Luas 15 menit luas. Pada prinsipnya, obeng touchpen memiliki dua fungsi yang dapat digunakan secara bersama, yaitu untuk mengetahui ada atau tiadanya tegangan dan arus listrik yang mengalir pada suatu benda atau instalasi listrik. Di sini saya akan menjelaskan fungsi hard disk, pengertian, dan jenis-jenisnya.
Hard disk merupakan salah satu komponen utama pada komputer. Fungsi hard disk yang utama adalah untuk menyimpan dan membaca data yang ada di dalam perangkat. Hard disk atau yang sering juga disebut dengan HDD ini terpasang di dalam komputer desktop, perangkat seluler, perangkat elektronik, sampai data center perusahaan. Tempat penyimpanan data disk magnetik ini biasa digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program perangkat lunak, dan file lainnya. Pengertian prosesor dan cara kerja. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop komputer. Anda prosesor terletak di tempat tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Maka dari itu, memilih prosesor terbaik untuk mendukung pekerjaan, mendukung komputer atau laptop sangat penting bagi pengguna. Mulai dari pekerjaan sederhana seperti menulis, membalas email, berselancar di internet, main game, dan mengolah grafis semua dilakukan dengan komputer atau laptop. Umum adalah mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berapa output, yaitu pemberi perintah fungsi. Prosesor adalah satu, memastikan komputer bekerja dengan baik, 2. Menjalankan prosesor informasi pada komputer, 3. Memberikan perintah kepada tiap komponen komputer, 4. Menjaga performa komputer, 5. Menunjang kegiatan spesifik komputer, 6. Mengolah perhitungan algoritma, 7. Menjaga stabilitas komponen komputer, 8. Mendukung kebutuhan spesifik komputer. Komponen prosesor, control unit atau disebut CU, pengatur lalu lintas dan kegiatan data yang ada di dalam komputer seperti input dan output. Aktivitas bisa dieksekusi tanpa ada tumpang tindih dan dilakukan secara teratur. 2. Arithmetic logical unit atau disebut ALU, komponen yang dilakukan perhitungan aritmatika sesuai perintah yang diperoleh. Perhitungan digunakan supaya komputer dalam membaca instruksi dengan benar. Di dalam komponen ini, prosesor benar-benar melakukan pekerjaan yang penting pada sebuah sistem. 3. Regulator unit atau disebut RU. Komponen ini adalah alat penyimpanan yang lebih kecil daripada memori utama data dan memiliki kecepatan akses cukup tinggi. Data yang telah diolah CU dan ALU akan disimpan di komponen ini untuk nantinya diolah kembali. Merek prosesor. 1. Intel. Prosesor Intel adalah proses paling populer dan banyak digunakan pada laptop atau komputer. Kelebihan prosesor ini di antaranya adalah lebih tahan panas, ada turbo boost yang dapat mempercepat proses kerja pada komputer. 2. AMD. Prosesor AMD adalah saingan terbesar prosesor Intel, tapi lebih disukai oleh gamers karena AMD dilengkapi dengan PGA anti Radeon. 3. International Business Machines Corporation. IBM memproduksi perangkat keras dan perangkat lunak. Prosesor yang pernah diproduksi oleh IBM diantaranya adalah Pentium 11 Xeon dan IBM Power. 4. Apple. Apple memproduksi beragam prosesor dan perjualan software komputer. Produk prosesor yang diproduksi Apple Inc. di antaranya Apple I, Apple DOS, dan Macintosh. 5. IDT Integrated Device Technology. Produksi prosesor IDT ini tergolong murah dibandingkan dengan prosesor merek lain. Prosesor pertama yang diluncurkan oleh IDT adalah WinChip. Cara kerja prosesor. 3 hal dasar yang dilakukan prosesor yaitu menggunakan ALU untuk melakukan operasi matematis, memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi lain, mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain. Prosesor akan menerima perintah masuk input dan keyboard, mouse, atau penginput data lain yang terhubung dengan komputer. Setelah itu menerjemahkan perintah tersebut untuk kemudian teruskan outputnya ke hardware atau software terkait. Laptop atau komputer dengan prosesor terbaik dan membantu mempermudah kerja Anda. Laptop yang disewakan Asani memiliki prosesor terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Info selengkapnya bisa